Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Sari, NPM 19 17 05 10 07, kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mesin Turing, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Yang pertama yaitu keterbatasan FSA dan PDA. Tidak semua jenis bahasa dapat dikenali oleh FSA atau PDA. Kelemahan FSA adalah bahwa ia tidak mampu mengingat simbol-simbol yang pernah dibaca. Kelemahan FSA inilah yang kemudian diatasi oleh PDA. Tetapi, ternyata PDA juga memiliki kelemahan. Kelemahan PDA yaitu meskipun PDA dapat mengingat simbol yang dibaca dengan stack, tetapi simbol stack hanya dapat diakses dari satu arah, yaitu hanya simbol-simbol teratas. Mesin Turing. Mesin Turing dirancang untuk mengatasi kelemahan FSA dan PDA. Caranya dengan merepresentasikan logika kerja mesin tidak menggunakan stack sebagaimana representasi dalam PDA, tetapi menggunakan representasi pita yang dapat dibaca dan ditulisi. Mesin Turing diwakili oleh sebuah pita panjang tak terhingga. Pada pita dapat ditulis atau dibacakan sebuah simbol. Setelah pita ditulisi, maka simbol pada pita kemudian akan berubah menjadi simbol yang baru saja dituliskan. Definisi mesin Turing. Mesin Turing didefinisikan sebagai 7 tupel atau M. Yang pertama yaitu key. Key adalah himpunan hingga state. Yang kedua sigma itu adalah alfabet input. Yang ketiga itu adalah simbol pada pita atau meliputi pula blank. Yang keempat itu S, state awal. S itu elemen dari key. Kemudian ada simbol kosong atau blank, bukan bagian dari sigma. Terus selanjutnya ada delta, yaitu fungsi transisi. Kemudian ada F itu state akhir. F itu elemen dari key. Gerakan mesin Turing. Gerakan mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi delta key I, A sama dengan key J, B, X kapital. Mesin Turing kedudukan key I membaca simbol masukan A. Gerakannya, mesin berubah ke status key J, menulis B, dan posisi baca atau tulis bergerak X kapital berupa R, yaitu gerak ke kanan, atau L, yaitu gerak ke kiri. Nah, contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Contoh di mana mesin Turing dengan definisi M itu key yaitu key 1 dan key 2, sigmanya itu A, B, kemudian simbol pitanya itu A, B, kemudian S-nya itu key 1, F-nya key 2, deltanya ada delta key 1, A, yaitu key 1 A R, kemudian key 1, B, yaitu key 1 A R, key 1 blank, yaitu key 2 blank, L. Nah, jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Nah, berikut ini adalah solusinya. Dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A,
dan atau simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantar pada kedudukan final key 2. Nah, dengan kata lain, mesin Turing tersebut dapat mengenali bahasa A, B star. Berikutnya yaitu mesin Turing non-deterministik. Pada mesin Turing deterministik, fungsi transisi gamma memiliki nilai tunggal, sedangkan pada mesin Turing non-deterministik untuk pasangan status dan simbol tertentu mungkin dijumpai lebih dari satu aksi. Mesin Turing non-deterministik MN dapat disimulasikan oleh mesin Turing deterministik MD. Dasar pemikirannya yaitu untuk setiap status dan simbol pita, MN mungkin memiliki lebih dari satu aksi yang banyaknya berhingga. Nah, misalkan pilihan aksi ini diberi nomor yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K. Dengan penomoran ini, rangkaian aksi mesin Turing dapat dinyatakan sebagai rangkaian bilangan dari 1 sampai K. Untuk mensimulasikan MN, mesin Turing MD menggunakan 3 pita. Pita pertama yaitu menyimpan input yang diolah MN. Pita kedua digunakan untuk menyimpan rangkaian bilangan 1 sampai dengan K yang dibangkitkan secara teratur. Rangkaian ini akan dihasilkan dengan urutan mulai dari rangkaian terpendek yang terdiri dari 1 simbol, 2 simbol, dan seterusnya. Untuk setiap urutan bilangan yang terdapat pada pita kedua, mesin MD akan mensimulasikan perilaku MN secara deterministik, yaitu menggunakan nomor aksi yang sudah dibangkitkan pada pita kedua. Dengan demikian, jika MN menerima rangkaian simbol masukan, haruslah ada sebuah rangkaian aksi yang menerimanya. Karena rangkaian aksi pada pita kedua dibangkitkan secara teratur, maka MD dapat juga suatu saat menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Nah, sebaliknya, jika MN tidak menerima, maka tidak ada rangkaian aksi yang dapat digunakan oleh MD dalam menerima rangkaian simbol masukan tersebut. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur, komponen aktif baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulisi sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Yang berikutnya yaitu teknik pemrograman untuk mesin Turing. Yang pertama, cara kerja mesin Turing adalah ekivalen dengan cara komputer digital. Sekarang juga ekivalen dengan problema komputasi matematika sebagai input dari mesin Turing, yaitu kata atau untai atas suatu alfabet telah berhenti dengan keadaan menerima atau menolak untai. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya. Mesin Turing terdiri dari sebuah finite control yang dapat
berada dalam sebuah himpunan berhingga dari state. Terdapat sebuah tape yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah sehingga berhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tape. Yang pertama, sel-sel tape yang lain, perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan, pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol, dan mungkin terdapat simbol tape yang lain di samping input simbol dan blank. Terdapat sebuah tape head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel tape. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tape head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.